Sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Assalamualaikum Pak Us, kami bersama teman-teman lagi Iya, di hai kelompok. Paus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sahadat, kami akan menampilkan video presentasi. Tentang pemerintahan Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Dede Ahmad, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Bima, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Hajmi, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Disku Sarawati, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Sekar Andini, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Tengku Airin, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Hafid dengan nomor absen ke-11. Selamat menyaksikan. Saya Disku Sarawati, saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu lahirnya Orde Baru. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 dengan lahirnya surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang memberikan mandat kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pasca peristiwa G30 SPKI. Soeharto memanfaatkan mandat ini untuk membubarkan PKI dan mensolidasikan kekuasaan. Yang kesatu, krisis pasca peristiwa G30 SPKI. Setelah G30 SPKI, masyarakat menuntut penuntasan ketertiban tokoh-tokoh dalam PKI. Demokrasi besar, pembakaran dan pengrusakan terjadi, termasuk terhadap kantor terkait PKI. Selanjutnya, pada 23 Oktober 1965, berbagai organisasi membentuk Front Pancasila untuk mendukung pembubaran PKI. Kami, atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, lahir pada 25 Oktober 1965 sebagai pelopor gerakan perubahan. Yang kedua, Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan. Pada tanggal 24 Februari 1966 terjadi demonstrasi besar-besaran saat pelantikan Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan. Seorang mahasiswa, Arif Rahman Hakim, tewas dalam bentrokan, memperburuk krisis politik, dan Presiden Soekarno membubarkan kami pada 25 Februari 1966. Tetapi aksi-aksi demonstrasi terus berlanjut menuntut pembubaran PKI. Surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Dalam upaya mengatasi krisis, Soekarno menghadapi tekanan politik yang semakin meningkat. Sidang kabinet pada 11 Maret 1966 terganggu oleh demonstrasi, membuat Soekarno meninggalkan sidang ke Istana Bogor karena merasa terancam. Tiga perwira TNI AD, Mailen Basuki Rahman, Brigjen Muhammad Yusuf, Brigjen Amir Mahmud menemui Jenderal Soeharto untuk melaporkan situasi. Mereka kemudian meminta mandat kepada Soekarno untuk memulihkan keamanan. Soekarno menandatangani Super Semar yang memberikan wewenang yang kepada untuk mengambilkan tindakan yang diperlukan. Setelah menerima Super Semar, Soeharto membubarkan PKI dan melarang semua aktivitas pada 12 Maret 1966. Langkah ini mendapat dukungan rakyat dan menjadi awal peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, menandai lahirnya Orde Baru. Saya Tengku Airin akan melanjutkan pembahasan tentang politik bertetangga baik. Pada masa Orde Baru, Indonesia berusaha untuk memperbaiki citra dan hubungan baiknya dengan masyarakat dunia. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang mengalami krisis pasca peristiwa G30 SPKI. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Orde Baru menerapkan berbagai langkah perbaikan di berbagai bidang. Yang pertama, normalisasi
1960-an merupakan masa-masa yang sulit bagi negara-negara Asia Tenggara. Ada beberapa perselisihan yang terjadi baik dalam negeri maupun antar negeri tetangga. Oleh karena itu, beberapa tokoh berinisiatif untuk menjalankan politik bertetangga baik atau good neighborhood policy dan membangun perdamaian dan kerjasama yang saling menguntungkan antar Asia Tenggara. Saya Sri Wahyuni akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu C. Penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan. Pada masa Orde Baru, pemerintah Orde Baru menyusun perencanaan pembangunan secara bertahap. Yang ke-1 yaitu Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Pembentukan Kabinet Pembangunan pada tahun 1968. Presiden Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan dengan tugas utama menyusun dan melaksanakan Repelita. Kabinet Pembangunan memiliki 5 tugas pokok yang dikenal sebagai Panca Krida, dan ada juga 8 jalur pemerataan. Repelita juga fokus pada pemerataan pembangunan di berbagai bidang. Pemerintah Orde Baru melaksanakan 6 pelita secara umum, fokusnya adalah pada pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pemerataan pembangunan. Pelita 1-3 fokus pada pemulihan ekonomi, stabilisasi politik, dan pembangunan infrastruktur dasar. Pelita keempat fokus pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan pengembangan industri. Dan pelita kelima fokus pada pembangunan sektor pertanian di industri serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pelita keenam fokus pada pembangunan ekonomi yang sejalan dengan industri dan pertanian serta peningkatan investasi asing. Yang kedua yaitu swasembada pangan. Salah satu fokus utama pada masa Orde Baru adalah mencapai swasembada pangan, seperti pembangunan bibit unggul dan pengembangan teknologi pertanian. Image of swasembada pangan pada masa Orde Baru. Meskipun terdapat berbagai program seperti intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, dan BIMAS, proyek ini belum sepenuhnya berhasil. Beberapa kendala yang dihadapi adalah kurangnya modal, harga pupuk dan pestisida yang mahal, serta serangan hama. Upaya pemerintah Orde Baru dalam meningkatkan produksi pangan: 1. Intensifikasi pertanian, meningkatkan hasil pertanian dari lahan yang sudah ada dengan cara memperbaiki teknik budidaya, penggunaan pupuk, dan pengendalian hama. Ekstensifikasi pertanian, memperluas lahan pertaniannya. Dan yang terakhir BIMAS, bimbingan massal, program penyuluhan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani. Perencanaan dan tantangan. Pencapaian dan tantangan. Pencapaian yaitu Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan pada tahun 1984 dan bahkan menjadi pengekspor beras. Tantangannya yaitu kenaikan produksi beras tidak berkelanjutan, bahkan sempat mengalami penurunan pada tahun 1984 sampai 1988. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pangan: harga pupuk dan pestisida. Harga yang mahal membuat petani kesulitan untuk membeli serangan hama-hama. Dan serangan hama menyebabkan kerusakan adat tanaman sehingga produksi menurun. Dan yang terakhir, kurangnya modal. Petani membutuhkan modal untuk membeli bibit, pupuk, dan peralatan pertanian lainnya. Saya Sekar Andini akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang D. Membangun stabilitas politik dan pemilu. Pertama, pelaksanaan pemilu 1971. Kebijakan politik pada masa era Orde Baru adalah pelaksanaan pemilu 1971. Dari sejumlah partai politik yang ikut, Golkar terdata mempunyai banyak pendukung, yakni dapat dilihat pada pemilu berikutnya: 1997, 1982, 1987, 1992, 1997. Yang kedua, penyederhanaan partai politik. Setelah pelaksanaan pemilu 1971, pemilu pertama era pemerintahan Soeharto, dilakukan penyederhanaan partai politik. Banyaknya partai politik masing-masing bergabung satu sama lain. Sementara hasil pembentukannya terdapat 3, yaitu PPP, Golkar, dan PDIP. Yang ketiga, dui fungsi ABRI. ABRI pada masa Orde Baru mendapatkan peran tambahan, yakni mempertahankan keamanan dan menjadi kekuatan sosial
Bukan hanya itu, ABRI juga mempunyai wakil dalam MPR yang disebut fraksi ABRI. Yang keempat, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pada 12 April 1976, Presiden Soeharto menyiarkan gagasannya yang berjudul Eka Prasetya Pancakarsa. Hal ini dilakukan dengan surat formal TAP MPR nomor 4/1978 tentang Pancasila. Tujuannya demi menginformasikan pemahaman Pancasila kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajmi ingin melanjutkan topik pembahasan tentang Orde Baru memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan sosial melalui beberapa program pemerintah. Yang pertama ada SD Inpres, Sekolah Dasar Instruksi Presiden. Program ini bertujuan memperluas kesempatan pendidikan dasar, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan daerah terpencil. Sebanyak 150.000 unit SD Inpres dibangun hingga 1993 sampai 1994. 2. Pembangunan sekolah. Pemerintah membangun dan memperbaiki sekolah-sekolah di berbagai wilayah untuk meningkatkan partisipasi peserta didik. Yang ketiga, program pendidikan luar sekolah atau PLS. Program ini membantu pengembangan usaha industri kecil di setiap daerah. Program kesejahteraan sosial. Yang pertama adalah Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, menyediakan layanan kesehatan bagi penduduk di daerah terpencil. 2. Keluarga Berencana atau KB. Program ini bertujuan mengatur kelahiran dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. 3. Pelayanan kesehatan pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan pemberian layanan kesehatan yang menjangkau penduduk hingga daerah terpencil. Kagok. Lanjut kepada pembahasan saya, yaitu pengekangan kebebasan berpendapat. Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa pemerintah Orde Baru membangun stabilitas politik agar pembangunan nasional berjalan dengan sempurna, tidak terganggu. Yang ke-1, pengekangan kebebasan pers. Dengan adanya peralihan pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Lama, maka pers di Indonesia secara perlahan memperoleh kebebasan. Kebebasan tersebut didapatkan setelah pemerintahan Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun ke-1966 tentang prinsip-prinsip pengekangan terhadap kebebasan pers di Indonesia. Berakhir dengan dimulainya masa reformasi Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Yang kedua, kritik seniman dan cendekiawan. Pengekangan terhadap kebebasan berpendapat pada masa Orde Baru tidak mengulurkan para sastrawan, seniman, dan cendekiawan untuk memberikan kritik terhadap Orde Baru. Novel Bumi Manusia karya Pramudya Anantatur mengisahkan tentang kehidupan rakyat Indonesia pada awal politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Sastra Nugraha. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan runtuhnya Orde Baru. Faktor penyebab runtuhnya Orde Baru: 1. Ketidakpuasan masyarakat, akumulasi masalah yang menumpuk selama bertahun-tahun. 2. Praktik KKN, menjela dan membentuk kondisi ekonomi. 3. Krisis ekonomi, krisis moneter menjadi pemicu utama demonstrasi. 4. Kontrol pemerintah terhadap pers, membatasi kebebasan berpendapat dan menghambat demokrasi. 5. Ketidakpuasan terhadap PKI, munculnya gerakan mahasiswa rakyat dan menuntut pembubaran PKI. Peristiwa penting: 1. Demonstrasi besar-besaran menuntut perubahan PKI dan perubahan pemerintah. 2. Kabinet Dewi Kora dinyatakan tidak valid oleh gerakan 30 Desember. 1. Demonstrasi besar-besaran menuntut perubahan PKI dan perubahan pemerintah. 2. Kabinet Dewi Kora dinyatakan tidak valid oleh gerakan 30 September. 4. Pengambilan kekuasaan Soeharto menjadi pejabat presiden kemudian menjadi presiden. 4. Perubahan PKI dilakukan setelah peristiwa gerakan 30 September. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Ahmad akan membacakan kesimpulan. Orde Baru merupakan periode yang kompleks dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, Orde Baru berhasil membawa stabilitas dan pembangunan.
Namun di sisi lain juga meninggalkan banyak masalah seperti korupsi, pelanggar HAM, dan pembatasan kebebasan. Halo kids. Lah, Hafid dengan nomor absen ke Runtuhnya Orde Baru. Seperti ini Ayo lah Bim, sudah Bim. Bim mau wujud gede. Sekian video